Arabnya karena ini dikembalikan ke bahasa Inggris. Sebenarnya ya sama dengan kita, kebinekaan kita. Kebinekaan itu bukan agama, tapi bisa menyatukan seluruh suku, bangsa, ras, semuanya. Bahkan kalau tadi saya singgung sedikit tentang agama, juga bagian dari itu. Karena kita juga hidup berdampingan, zaman Rasulullah juga berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Nah, untuk apa? Nah, ternyata di situ konsep kita hidup, recognition, pengakuan dan respectable atau tasamuh itu bisa dikembalikan ke agama. Jadi agama bukan sumber budaya, tapi budaya sendiri bagian dari agama. Ya mungkin itu pandangannya. Supaya apa? Ya supaya kita dekat dengan kembali fitrah kita sebagai makhluk hidup. Anas di situ. Saya posisinya anas. Ya karena anas tidak ada yang kata. Mungkin lebih banyak penjabaran. Mungkin Islam memandang seperti itu. Kenapa mukhatabnya anas bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena tidak ada yang membedakan antara kafir, mukmin, hitam, putih, untuk menanamkan la'ala tentang. Mungkin itu pandangan saya bagaimana Islam memandang multikulturalisme. Mungkin itu saya Pak Badri. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Jadi ketika Islam itu bukan hanya putih, tidak anti Nusantara, itu Arab. Itu bagaimana sikap presentator dalam hal ini menanggapi berbagai macam Islam yang banyak putih, yang banyak perbedaan. Islam di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, saya kutip karena ini karangan Yasin, selama tidak bertentangan dengan agama. Artinya jadi semua budaya kalau dibungkus dengan agama maka jadi bagian dari sebuah syariat. Jadi malah mendukung baik itu ya artinya bingkai syariat. Contoh sebenarnya cara makan kita itu juga sebuah budaya. Bagaimana orang Lombok cara makannya, bagaimana beda dengan cara makannya orang Jawa, dulu pakai soro atau pakai mulut orang Padang. Tapi kalau dibingkai, di situ budaya dibingkai dengan agama yang namanya memulai makan dengan Bismillah. Nah, disitulah ada penyatuan, kita arofu, saling mengenal. Ta'aruf itu kan al-wasni tafa'ul, bukan satu opsi, bukan satu saja yang melakukan, tapi ilmu syarokah. Jadi banyak orang, banyak budaya yang di situ harus saling menghargai, respectable, respect saling menghargai, yaitu saling menghormati. Ta'aruf. Karena linya itu di proses seperti lintas pun. Jadi harapannya seperti itu dan terus berlangsung. Mungkin itu pandangan saya tentang Islam dan multikulturalisme. Ya, barangkali boleh berapa? Tidak usah. Jangan malah merusak. Menambah beban. Saya menjawab dari teman-teman. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau memang ada yang berbeda dari pluralisme dan multikulturalisme, kan kok berbeda ya. Multikulturalisme itu kan tentang budayanya, lebih fokusnya dari keberagaman budaya. Sedangkan di pluralisme adalah keberagaman dari agama atau keyakinan. Lalu kenapa ada pendidikan multikultural, ya kan? Manusia ini kan hidup
banyak agama di sana. Untuk itu diperlukan sebuah bagaimana perspektif Islam gitu kan, atau Islam dalam multikultural tersebut. Jadi dan memang ilmu itu tidak bisa sepotong-sepotong atau hanya khusus multikultural yang hanya mengurusi tentang budaya saja, pluralisme hanya tentang agama saja. Kita perlu memahami sesuatu itu perlu komprehensif gitu kan, termasuk dalam pendidikan Islam multikultural. Tidak bisa meninggalkan pluralisme juga, karena di sana juga ada keberagaman agama. Bagaimana Islam memandangnya kan begitu. Dalam pendidikan Islam multikultural, di sana Islam ingin mendidik gitu kan generasi atau masyarakat ini memahami Islam itu lewat pendekatan multikultural yang memang banyak budaya. Contohnya begini, ketika para wali Songo ya datang ke Indonesia, khususnya Jawa, itu kan mereka memahami dulu bagaimana kultur di Jawa. Nah, beliau mau mendidik dan melakukan pendidikan Islam lewat memahami dulu bagaimana kultur atau budayanya, sehingga itu memudahkan untuk melakukan pendidikan Islam di sana. Termasuk di Indonesia yang memang kita dari Sabah sampai Merauke ini kan bermacam-macam budayanya. Diperlukan sebuah kajian sehingga menemukan metode yang tepat untuk mendidik melakukan pendidikan Islam sesuai dengan berbagai macam budaya ini tersebut. Dan intinya adalah di sana akan ditemukan sebuah kedamaian atau perdamaian, ya kan? Karena Islam bukan, kalau Islam hanya tekstual tidak kontekstual akan menjadi radikal. Itu yang termasuk ketika banyak orang berpikir tentang pluralisme itu sesuatu yang bahkan ada singkatan dan sipilis gitu kan. Itu seperti anti dengan multikultural dan pluralisme. Padahal keniscayaan bahwa manusia itu hidup memang beragam, kita ini berbeda-beda secara budaya dan secara agama. Lalu bagaimana kita agar harmonis? Kita perlu ada pendidikan Islam multikultural. Begitu. Apakah masih tidak jelas atau? Iya, kami merasa sudah cukup ya. Terima kasih. Sudah ya? Jadi 3 orang ya? Ya. Sudah, Prof. Iya, pasti. Oke, sudah lah ya. Pasti tentang masalah pengembangan masyarakat multikultural. Yang pertama materi itu memang definisi, kemudian dimensi dan definisi secara logika, secara lugawi kalau bahasa Arab itu namanya secara epistemologi yang diinginkan kita temukan itu. Nah, yang pertama itu apa sih sebenarnya pengertian dari multikultural itu secara lugawi ya, dan data secara dasar apa multi itu dia itu harus kita pahami. Multi itu kan banyak, pertama itu kita mengajukan satu kata nih. Kultural itu apa? Budaya. Multikultural. Kemudian ada lagi multikulturalisme, itu ada. Isme itu paham. Jadi 3 itu yang harus kita pahami dulu yang pertama. Makanya ini kesimpulan itu harus ada, jangan tidak ada arah. Jadi betapa banyaknya pendapat itu nanti akan mengarah kepada satu konsep. Kita boleh saja mencontoh Islam, tetapi bukan kita menarik dari pengertian multikultural secara Islam. Nah, bicara kita adalah secara sosiologisnya, sosiologis budaya, sosiologis materi multi juga secara sosiologis. Kalau secara Islam kan sudah diajari oleh bapak-bapak yang lain untuk berkaya dari disertasi. Jadi disertasi itu nanti akan termuat di situ apa pengertian daripada multikultural. Mulai dari itu tadi, kemudian baru secara
epistemologi itu. Apa secara epistemologi? Tidak ada di situ. Oke lah kita membukakan pendapat para pakar sekian banyak, baik secara lalu, tapi ada simpulan dari kita. Apa simpulan dari kita? Dari sebanyak itu dulu. Ada 30 orang berpendapat tanya, tapi ada intinya. Intinya dari itu sebenarnya ada berapa kalau kita tarik kesimpulan itu lebih banyak, itu ada lebih banyak lagi. Cuman saya kira tidak perlu banyak-banyak, yang penting kita mengambil seperti itu lah. Kesimpulan kita ini itu adalah adanya pengakuan harkat dan martabat, ya, martabat dan budaya. Dengan budaya yang budaya masing-masing berbeda, perbedaan budaya masing-masing. Jadi adanya sisi-sisi itu adalah pengakuan. Jadi inti daripada multikultural itu secara sosiologi itu adalah pengakuan. Pengakuan akan harkat dan martabat budaya orang lain. Tidak mempersoalkan. Nah setelah itu baru ditarik kesimpulan apa sih sebenarnya pengertian multikultural itu. Itu di dalam makalah ini disempurnakan ya. Apa kesimpulan itu dibaca, ditarik itu adanya apa? Adanya komunitas satu atau dua atau lebih. Terus satu bukan namanya, yang berbeda satu sama lain. Komunitas berbeda, baik secara struktural maupun secara kultural. Tapi apa? Dia adanya pengakuan. Bisa saja kultur kita budaya, kultur kita berbeda, tapi adanya pengakuan berarti. Kadang-kadang kita disitulah multikultural. Makanya dia dibunyikan itu permasalahan berikutnya itu timbul sebetulnya. Apa bedanya dengan masyarakat multikultural dengan masyarakat plural? Nah, itu juga tidak muncul dalam makalah ini. Mesti munculkan. Dan pertanyaan juga sebetulnya. Bapak jangan nanya sembarang tanya. Tapi lihat materi yang dimunculkan. Persoalan apa kira-kira yang dimunculkan? Jangan di rumah kelangupan asal nunggu dari materi teman lain. Tunggu dari teman lain santap ya. Kita cari. Itu cara diskusi. Bukan mencari kelemahannya dia. Bukan, tapi memang mencari persoalan-persoalan yang muncul di dalam sebuah materi. Itu diskusi S3 itu kaitkan dengan materi kita. Ya, dan itu didefinisikan di disertasi itu bukan yang seperti ini. Nah, masyarakat kita itu masyarakat multikultural atau masyarakat plural? Masyarakat multikultural ya. Ada lagi berapa sih? Masyarakat kita itu masih masyarakat plural. Sama sekali belum masyarakat multikultural. Cuman kita, makanya di dalam dunia pendidikan itu, makanya saya memandang bahwa Fakultas Agama Islam apa ini? Multikultural ini diizinkan untuk membuka itu karena ada nuansa mencari nilai-nilai multikultural. Kalau bersama pendidikan tarbiyahnya saja ya seperti yang Bapak katakan tadi ya pendidikan agama saja ya tidak usah ada kata-kata multikultural.
tidak akan diizinkan oleh Departemen Agama. Fakultas Tarbiyah sudah kebanjiran. Kan banyak yang lari dari dunia itu apa? Gus Dur juga mengatakan, oh Indonesia belum multikultural. Masyarakat kita, ya, walaupun Bapak berhadis berdalil itu apa di Mekah, itu di Mekah. Contoh-contoh itu contoh-contoh di Mekah. Ya, kita ingin menemukan itu di Indonesia. Di Indonesia nilai-nilai ada nilai. Jangan-jangan Fakultas Agama Islam ini Fakultas Agama Islam multikultural, tapi tidak multikultural. Misalnya gitu, nggak perlu diteliti juga. Nanya adanya biaya apa namanya itu, dapat beasiswa yang tidak dapat beasiswa itu sebenarnya sudah tidak multikultural. Tidak ada penyamaan misalnya gitu loh. Nah itu loh yang, nah kita ingin menemukan nilai-nilai multikultural itu ada di Indonesia. Tapi Indonesia belum, masih jauh mau dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Kenapa? Ya karena tadi kenapa dia masih plural. Nah timbul lagi pertanyaan, apa sih bedanya plural dengan multikultural? Dalam makalah ini harus dimunculkan. Paham gitu? Sehingga kok belum disebutkan. Tapi ada nilai-nilai. Itulah yang perlu dikaji oleh para mahasiswa untuk menemukan nilai-nilai multikultural itu yang ada di mana yang saudara teliti. Itulah disertasi. Disertasi Bapak itu nanti begitu ditanya, itu begitu. Saya nanya, kalau saya uji itu yang pertanyaannya. Bapak mengambil judul ini apa? Dari mana? Harus berangkat dari konteks itu. Yang diperkirakan adanya nilai, di situ ada nilai-nilai multikultural. Kalau di situ aja diperkirakan tidak ada nilai multikultural yang diteliti, nggak usah diteliti lah, boleh diteliti. Orang mau cari nilai multikultural, ya situ lah. Di mana saja boleh. Makanya kita membuka materi seperti materi saya, mengambil nilai-nilai dari sosiologis dan budaya. Karena dimanapun bisa saja ditemukan nilai-nilai multikultural itu di mana-mana. Ada di daerah mana sini, di daerah pojok, bukan daerah ini, daerah apa nama situ itu, gunung-gunung, bukan gunung apa, Bromo. Itu masyarakatnya dia lebih banyak. Tengger ya? Ya betul kan ya, itu lebih banyak agama Hindu dan segala macam. Tapi nilai-nilai Islam hidup di situ. Nilai-nilai Islam, nilai berdampingan. Nah itulah orang di situ banyak yang meneliti di situ. Itu saya yang mengarahkan pada waktu itu. Nah, saya pernah meneliti di Desa Ngadas. Sebab pernah tahu di Desa Ngadas. Saya pernah meneliti di Desa Ngadas. Itu masyarakatnya tadi Islam itu, tapi tadi nilainya masjidnya bagus. Sampai pemimpin-pemimpin juga ya tidak mudah kepala desa. Tapi ini Islam. Dari itu juga ada nilai-nilai multikulturalnya. Orang kalau yang paling banyak itu meneliti itu kan di pesantren. Hampir semuanya saya lihat itu. Yang bukan bimbingan saya meneliti pesantren. Itu masyarakat yang dari berbagai macam daerah yang datang ke situ ya.
Jadi dia kalau dikejar-kejar belum tentu juga multikultural. Apa dia itu di situ itu terikat dengan peraturan yang ada di situ? Apa aturan dia sendiri sebelum dia masuk situ itu diakui oleh pesantrennya misalnya apa-apa di apa namanya itu di tempat sekolahnya itu ya. Nah itu juga itu akan mempertanyakan nilai-nilai multikultural. Makanya tidak sembarangan, banyak tidak ngerti walaupun profesor itu, lagi saudara ya masih belum belajar. Jangan terus mengungkapkan memborder cerita tentang di Mekah itu. Di Mekah tidak usah diceritakan, memang mengungkapkan. Udah 3 kali di Indonesia kok cerita di Mekah. Beda konteks. Hah? Beda konteks. Ya beda konteks. Itu tadi apa bedanya? Masalah modern. Ya masa beda antara multikultural tadi dengan plural. Yang bersama itu. Dan itu apa? Itu ya perlu dimasukkan. Setelah itu ketemu kita bisa jalan, kita bisa langsung. Oh ini nanti, oh ini tidak bisa diteliti, ini masih plural. Nah gitu dah. Oh kalau yang ini bisa ini. Ya, walaupun di wayang gitu. Kemarin yang saya bela cerita itu dengan saya tadi yang dia meneliti wayang. Tapi di dalam wayang itu ada nilai-nilai Islam, nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan bukan Islam, pendidikan Islam. Oh iya. Jadi ada pendidikan. Saya ini kan bisa dan beliau saya selesai. Orang satu pun tidak ada yang membimbing itu profesor-profesor lain saya ajak membimbing. Itu Pak Jin itu masih hidup itu KPSN orang bimbing. Sampai dia bersyukur itu. Waduh syukur sampai yang saya sanggup bimbing ini. Kalau itu saya pusing jadi ngatur roti ini dia. Kok mau meneliti wayang dia bilang gitu. Kok dia mau sendiyo dia bilang gitu. Ya, saya ajak dia ngomong dulu apa yang kamu mau teliti ini. Ini Pak ini. Oh ya masuk. Ada nilai-nilai multikultural yang ingin dia temukan di situ. Dan di situ memang bisa ada. Bisa, tidak perlu terlalu banyak. Satu aja juga cukup. Yang penting ada kita menemukan nilai-nilai multikultural. Ada orang itu meneliti 5 sekolah. Multisitus. Ya multisitus juga tidak boleh dalam dunia kualitatif. Siapa yang bilang boleh? Tidak boleh. Kita kan bukan meneliti apa namanya itu bersifat variabel, bukan sifat itu. Tapi yang kita teliti itu informasi. Kalau satu cukup, mengapa kita harus berbanyak-banyak? Multisitus itu tidak boleh sebenarnya. Tapi yang lain itu juga ngotot aja ya, biasa aja kan saya. Ya udah tahu ya. Cuman kalau didengar pihak lain yang mengerti paham dengan metodologi ya, belajar metodologi yang mendalam itu dia tahu kalau itu tidak bisa digunakan di dalam meneliti kualitatif. Multisitus itu tidak perlu. Multisitus itu untuk kuantitatif sebenarnya. Karena dia uji kasus. Mau menguji antara desa ini dengan desa ini ya. Atau pesantren ini dengan pesantren ini. Iya. Kuantitatif. Nah itu saya lihat dulu pernah ada penelitian di sini kuantitatif. Cuman orang ada yang menganjurkan multisitus pendekatannya jenis ini. Tidak saya larangi itu, cuman saya sendiri yang melarang kan tidak mungkin diikuti oleh banyak orang. Ya akhirnya saya bilang saya karapmu. Yang penting saya berpendapat seperti itu. Nah itu teori.
tidak usah banyak sudah meneliti itu. Tidak usah mikirkan apa, tidak usah. Yang penting di situ ada. Maksud saya sudah punya dasar, punya argumen yang kuat di konteks itu di bab 1 latar belakang yang mengangkat tentang persoalan itu. Di situ akan ditemukan nilai itu sudah bisa. Tapi kalau itu tidak ada usah gimana mau meneliti. Apa yang mau diteliti itu saya. Nah itulah multikultural yang ingin kita cari di dalam materi-materi yang kita sampaikan. Makanya kita bicara di horizontal, bicara tentang masalah warna dan lain-lain itu kita memperbanyak. Mungkin di situ nanti akan ditemukan nilai-nilai apa namanya. Mungkin nanti di sini akan ditemukan. Ya, barat orang di Masjidil Haram itu pintunya berada berapa itu semua. Tapi orang mau bisa dari pintu manapun tapi ingin menemukan Ka'bah. Nah ini dia bisa masuk dari mana-mana kultural itu, tapi ingin menemukan nilai multikultural. Itu yang paling penting. Disitulah garis kelemahan mahasiswa kita itu dari tadi. Cara banyak teorinya, tapi inti yang diinginkan itu tidak terpenuhi. Terus saya tidak sebentar aja nanya orang, oh ini sudah paham, ini bisa, oh ini tidak bisa diteliti. Pernah saya luluskan itu bimbingan orang lain lah, gimana mau diluluskan? Ya kepala sekolah, kepala pesantren di mana situ Bondo situ. Siapa itu lupa. Ya, ya kan ada yang mau jadi saya selalu mencari lagi bimbingan Pak Mas Muri tidak salah. Saya selalu berobat. Ya harus mengulang, juga mengulang, bukan disuruh meneruskan, tapi mengulang lagi. Nah di situ kita terus berangkat ya, naik. Makanya, cuma kalau ini masih semester 2, memang disertasi itu kalau saya dibagi semester 3 ya. 3 mungkin ketemu nanti dengan semester 3 di saya, mungkin ada mata kuliah saya. Nah itu harus kalau bisa nanti sejarah didampingi dengan proposal disertasi yang semester 3 nanti. Dan di situ ada salah mandiri saya juga. Bisa kalau semester 2 ini masih bisa. Nanti kita akan berkaitan untuk itu. Kalau sekarang ini kita masih bicara tentang barang-barang untuk menuju ke sana. Ini tadi dia. Saya kira itu mungkin. Makanya saya 1 jam cukup belajar ya. Siap, terima kasih Prof. Tidak perlu banyak. Ini saya cuma tinggal lagi. Nanti ini barang ini nanti itu setelah diperbaiki dibikin jadi satu dengan yang lain. Cuman dia memang dibatasi oleh covernya, oleh batasnya materi begini ya. Ya, jadi satu shop dan di belakang ini catatan pertanyaan dan saya menjawab. Kata setelah terus saya. Nanti hilang kalau di sana. Saya ini gimana biasa tidak bawa apa-apa. Bawa apa-apa itu lupa. Minjam punya orang itu lupa. Tadi saya minjam pulpen orang, bawa ke tempat orang lain, minta perubahan jadwal saya ngisi materi. Kita ini ada hari ini ada juga rapim di Batu. Saya mau bawa waktu. Ternyata pulpennya tinggal di tempat yang padahal saya pinjam di bawah.